Bab ini mengajukan pertanyaan yang sengaja provokatif. Ketika kecerdasan artifisial mengambil semakin banyak tugas manusia, mungkinkah masa depan kerja berarti tidak ada kerja seperti yang kita kenal sekarang? Pertanyaan ini melampaui kebutuhan akan keterampilan baru. Ia menyentuh cara kita membentuk identitas, mendidik anak, membagi waktu, merawat keluarga, dan mendistribusikan kekayaan. Penulis tidak membayangkan manusia berhenti melakukan apapun. Ia mengajak kita menilai kembali pekerjaan berulang, jam kerja panjang, tekanan, dan ketimpangan imbalan. Jika produktivitas teknologi membebaskan waktu, manusia dapat mengarahkannya pada kegiatan yang lebih bermakna. Merawat orang lain, belajar, berkarya, menjaga kesehatan, memperkuat komunitas, dan merawat planet. Namun kebebasan itu tidak muncul otomatis. Masyarakat memerlukan perubahan pola pikir dan mekanisme yang membagikan nilai ekonomi yang diciptakan teknologi. Bab ini bergerak dari kritik terhadap dunia kerja sekarang menuju gambaran masyarakat yang lebih manusiawi, lalu menutup dengan kebutuhan akan jaminan hidup yang inklusif. Bab ini berangkat dari kemungkinan bahwa kecerdasan artifisial mengambil semakin banyak tugas rutin dan berulang. Jika manusia berfokus pada kemampuan yang sungguh manusiawi, produktivitas teknologi dapat menghasilkan dua kemungkinan. Semua orang bekerja lebih sedikit, atau hanya sebagian orang tetap perlu bekerja, sementara yang lain terbebas dari kerja tradisional. Dari sana, penulis mengajak kita mempertimbangkan kembali hubungan dengan pekerjaan. Sekolah mempersiapkan anak untuk bekerja, sementara masyarakat mengaitkan kesibukan dan produktivitas dengan kehidupan yang bermakna. Pekerjaan kemudian menjadi identitas. Bab ini mempertanyakan apakah susunan tersebut harus dipertahankan. Kritiknya didasarkan pada kenyataan bahwa banyak pekerjaan tidak menggugah, berulang, menekan, dan bahkan membahayakan kesehatan. Otomatisasi membuka peluang bagi kehidupan yang lebih seimbang dan bermakna. Namun visi tanpa kerja menuntut lebih dari teknologi. Kita perlu menilai ulang kegiatan yang dihargai, cara menggunakan waktu luang, fungsi ruang kantor, dan cara membagi kemakmuran. Alurnya membawa kita dari efisiensi menuju pilihan sosial. Masyarakat seperti apa yang hendak dibangun dari nilai yang diciptakan kecerdasan artifisial? Secara teori, pengambil alihan tugas rutin dan berulang oleh kecerdasan artifisial dapat membawa manusia menuju pekan kerja yang lebih singkat. Jika fokus diberikan pada tugas yang terkait dengan homix, yaitu kemampuan khas manusia, anak-anak di masa depan mungkin tidak perlu bekerja selama generasi sekarang. Mereka dapat bekerja lebih sedikit, atau hanya sebagian orang yang masih perlu melakukan pekerjaan tradisional sementara yang lain dibebaskan darinya. Gagasan ini mengikuti argumen bahwa produktivitas yang diperoleh dari teknologi seharusnya memungkinkan masyarakat mempertahankan standar hidup yang serupa dengan waktu kerja yang lebih sedikit. Bagi penulis, kecerdasan artifisial bukan hanya ancaman terhadap lapangan kerja. Ia merupakan kesempatan berharga untuk menilai ulang hubungan kita dengan pekerjaan. Pertanyaan kuncinya bergeser. Bukan sekadar pekerjaan apa yang akan tersisa, tetapi berapa banyak waktu hidup yang memang perlu diberikan kepada pekerjaan. Jika mesin menciptakan nilai secara lebih efisien, manfaatnya dapat diterjemahkan menjadi kebebasan waktu. Kebebasan tersebut kemudian membuka pertanyaan berikutnya. Mengapa pekerjaan begitu sentral dalam kehidupan dan identitas manusia? Sekolah pada intinya mempersiapkan anak untuk bekerja. Orang perlu memperoleh uang untuk makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar. Namun budaya juga sangat menghargai kesibukan dan produktivitas. Anak berusia 5-10 tahun sering bertanya mengapa mereka perlu bekerja karena belum belajar menilai kerja seperti orang dewasa. Ini menunjukkan bahwa dorongan bekerja sepanjang hari bukan sesuatu yang sepenuhnya alami, melainkan nilai yang diserap dari lingkungan. Ketika dewasa,
Banyak orang mencampurkan identitas dengan profesi. Pertanyaan tentang pekerjaan menjadi dasar untuk membentuk penilaian. Sementara sejak kecil anak ditanya hendak menjadi apa atau diingatkan bahwa nilai bagus diperlukan untuk karir bagus. Penulis berpendapat bahwa kerja tidak seharusnya sesentral itu. Manusia menghabiskan kurang dari 5% keberadaannya dalam kegiatan yang kini dianggap sebagai kerja. Karena itu, kemampuan kecerdasan artifisial mengambil tugas manusia dapat menjadi kesempatan membangun masyarakat baru yang lebih manusiawi, terbebas dari kerja versi sekarang, serta lebih berfokus pada nilai manusia dan penghormatan terhadap lingkungan. Banyak pekerjaan masa kini buruk bagi manusia. Tidak semua orang memperoleh peran yang sesuai dengan minat, memakai seluruh potensi, atau memberikan rasa pencapaian. Sepertiga kehidupan seseorang dihabiskan di tempat kerja, tetapi 85% pekerja di seluruh dunia melaporkan tidak merasa terlibat. Mereka menilai pekerjaannya terlalu berulang dan tidak memuaskan. Contoh yang diberikan adalah penginputan faktur setiap hari. Sementara di Amerika Serikat terdapat lebih dari 1,5 juta petugas pembukuan, akuntansi, dan audit. Selain kebosanan, banyak pekerjaan membawa stres tinggi akibat tenggat, tuntutan kinerja, jam panjang, dan beban berat. Stres kronis dapat menimbulkan kecemasan serta depresi. Pengejaran karir juga sering mengorbankan waktu pribadi dan keluarga, menekan hubungan, mengurangi kepuasan hidup, dan menimbulkan kelelahan. International Labour Organization melaporkan hampir 2,8 juta kematian pekerja setiap tahun akibat stres, jam kerja terlalu panjang, dan penyakit terkait dengan biaya sosial sekitar 3 triliun dolar. Penulis menegaskan bahwa anak-anak tidak seharusnya mewarisi dunia tempat pekerjaan terasa tanpa makna dan merusak kesehatan. Jika tugas berulang diotomatisasi, anak-anak dapat memusatkan perhatian pada kegiatan yang lebih manusiawi dan memberi nilai pada kehidupan. Pengurangan jam kerja bukan sekadar soal waktu yang lebih sedikit di kantor. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang memberikan waktu dan energi untuk mengejar minat serta hubungan yang berkontribusi pada kesejahteraan dan kebahagiaan di luar identitas profesional. Perubahan ini juga memungkinkan orang melakukan kegiatan yang lebih memuaskan dan selaras dengan nilai serta minat pribadi, sekalipun kegiatan itu sendiri tidak sepenuhnya membiayai gaya hidup. Pelajar tidak lagi harus dilatih untuk pekerjaan yang mungkin sudah hilang ketika mereka lulus. Mereka dapat mengeksplorasi, mengejar minat, serta menemukan dan mencapai tujuan pribadi. Penulis mencatat bahwa generasi Y dan Z telah memperlihatkan pendekatan berbeda terhadap kerja dan kehidupan. Mereka mengutamakan keseimbangan, rasa terpenuhi, dan keselarasan dengan nilai pribadi dibandingkan jalur karir tradisional. Jadi, percakapan ini bukan hanya tentang bekerja lebih sedikit. Tujuannya adalah membangun masyarakat di mana kegiatan produktif lebih bermakna, seimbang, dan mendukung kesejahteraan secara keseluruhan. Gagasan mengurangi, mengubah, atau menghapus kerja bukanlah hal baru. Dalam esainya pada 1930, Economic Event, John Maynard Keynes membayangkan pekan kerja 15 jam pada abad ke-21. Ia melihat bahwa manusia akan menghadapi pertanyaan tentang penggunaan kebebasan dan waktu senggang untuk hidup dengan bijaksana dan baik. Pada 2019, Jack Ma menyebut kemungkinan 3 hari kerja dengan 4 jam per hari berkat kecerdasan artifisial. Eksperimen telah mulai berjalan. Sebagian sekolah di Polandia memakai hari kelima untuk sains, alam, atau keterampilan. Jepang mendorong Senin pagi bebas, sedangkan Trades Union Congress di Inggris mendukung pekan 4 hari. Pada 2019, Perpetual Guardian di Selandia baru menguji pekan 32 jam bagi 240 karyawan tanpa pemotongan gaji. Stres turun, keterlibatan meningkat, dan produktivitas naik 30 hingga 40%.
Karyawan memperbaiki pengelolaan waktu, mempersingkat rapat, dan menandai saat mereka tidak ingin diganggu. Contoh ini menunjukkan bahwa waktu lebih singkat tidak otomatis berarti hasil lebih rendah. Nilai sosial suatu kegiatan tidak selalu sejalan dengan bayarannya. Membesarkan anak dan merawat orang lain merupakan beberapa kegiatan sosial yang paling penting, tetapi sering dibayar rendah atau bahkan tidak dibayar. Penataan ulang kerja menjadi kesempatan memperbaiki kenyataan tersebut. Jika kecerdasan artifisial mengambil pekerjaan tradisional, masyarakat dapat memberi lebih banyak waktu untuk merawat keluarga dan komunitas. Kebanggaan tidak harus datang dari karir, tetapi dapat tumbuh dari hubungan dan pemenuhan anak-anak. Wacana membebaskan masyarakat dari kerja seperti yang didefinisikan sekarang juga dikembangkan oleh para pemikir kelompok pasca kerja, termasuk David Graeber, Helen Hester, Nick Cernicek, Benjamin Honeychut, dan Peter Fleming. Mereka berpendapat bahwa otomatisasi pekerjaan manusia oleh mesin, bersama dampak manusia terhadap lingkungan, akan memaksa masyarakat menilai ulang cara mendekati kerja. Perubahan itu membutuhkan redefinisi yang transformasional. Menurut bab ini, manfaat yang mungkin muncul sangat luas. Kehidupan yang lebih setara, lebih tenang, lebih bersatu, lebih terlibat secara politik, dan lebih terpenuhi. Pengalaman manusia sendiri dapat berubah secara menyeluruh. Jika jam kerja berkurang secara besar, banyak pilihan terbuka. Waktu luang memungkinkan orang mengeksplorasi minat seperti seni, musik, olahraga, berkebun, atau hobi lain yang membawa kegembiraan. Sebagian dapat mengembangkan proyek kreatif atau kewirausahaan, mengubah minat menjadi pendapatan atau inovasi. Tanpa jadwal 9 hingga 5, orang dapat mempelajari keterampilan, bahasa, atau bidang yang membuat mereka ingin tahu, melakukan perjalanan, mengenal budaya baru, dan memperluas pandangan hidup. Mereka juga dapat memberi kembali kepada komunitas melalui kegiatan sukarela, membimbing, atau berpartisipasi dalam prakarsa setempat. Waktu dapat digunakan untuk kesehatan fisik dan mental melalui olahraga, meditasi, memasak makanan bergizi, dan kebiasaan sehat. Hubungan dengan keluarga dan sahabat dapat diperdalam. Penulis mengutip Kai Fu Lee untuk menegaskan bahwa kebebasan dari kecerdasan artifisial memungkinkan manusia berfokus pada inti kemanusiaan, mencintai, dan dicintai. Namun semua ini memerlukan perubahan pola pikir tentang apa yang dimaksud dengan kehidupan yang memuaskan. Dengan lebih sedikit orang yang perlu datang ke kantor, ruang tersebut dapat digunakan kembali sebagai pusat komunitas. Bab ini membayangkan perpustakaan, tempat bermain, studio seni, rumah yang terjangkau, penitipan anak komunitas, ruang kerja komputer, eksperimen sains, serta pembuatan video dan musik. Bangunan yang sebelumnya hanya menopang kerja berbayar dapat menopang pembelajaran, kepedulian, kreativitas, dan kehidupan bersama. Ketiadaan kerja dalam definisi sekarang tidak otomatis berarti kapitalisme berakhir atau ekonomi runtuh. Menurut penulis, ekonomi kemungkinan tetap tumbuh ketika mesin mengambil alih dan merampingkan banyak pekerjaan. Manusia memperoleh lebih banyak waktu untuk beristirahat dan membeli barang. Bab ini merujuk Henry Ford pada 1924 yang menyebut waktu luang sebagai unsur penting dalam pertumbuhan pasar konsumen, karena pekerja memerlukan waktu bebas untuk menemukan penggunaan bagi produk, termasuk mobil. Pandangan ini menggeser waktu luang dari sesuatu yang bertentangan dengan ekonomi menjadi bagian dari kehidupan ekonomi. Pertanyaannya adalah apakah ruang, waktu, dan produktivitas yang dibebaskan sungguh meningkatkan kualitas hidup. Pertanyaan paling praktis dari dunia tanpa kerja adalah bagaimana manusia memperoleh penghidupan. Jawaban bab ini adalah mekanisme yang membagikan secara setara kekayaan yang diciptakan kecerdasan artifisial. Sistem kompensasi sekarang dinilai tidak adil. Mengasuh anak, mengajar,
dan menjaga keamanan menunjukkan bahwa nilai pekerjaan sering tidak tercermin dalam bayaran. Salah satu pendekatan adalah kompensasi universal terlepas dari jenis pekerjaan. Ketika kecerdasan artifisial menciptakan lebih banyak nilai, pemerintah dapat memastikan kemakmuran baru dibagikan kepada masyarakat. Pendapatan dasar universal memberi semua orang pendapatan dasar, baik mereka memiliki pekerjaan berbayar maupun tidak. Setiap warga dewasa menerima sejumlah uang dari pemerintah setiap tahun, dan orang tua menerima tambahan untuk anak. Nilai itu menutup kebutuhan seperti sewa dan makanan, atau setidaknya bagian besar biayanya. Secara teori, mekanisme tersebut mengangkat orang dari kemiskinan dengan menjamin standar hidup minimum. Ia juga mengurangi keharusan bekerja semata-mata untuk hidup dan memberi kebebasan memilih cara berkontribusi kepada masyarakat. Bab ini tidak menyimpulkan bahwa manusia akan berhenti melakukan segala kegiatan. Ia membayangkan berakhirnya dominasi kerja tradisional yang berulang, menekan, dan terlalu menentukan identitas. Kecerdasan artifisial dapat memberi produktivitas yang memungkinkan jam kerja lebih singkat. Kesempatan itu dapat digunakan untuk membangun masyarakat yang lebih manusiawi, dengan waktu bagi keluarga, komunitas, kesehatan, pembelajaran, kreativitas, dan perlindungan lingkungan. Eksperimen pekan kerja lebih singkat menunjukkan bahwa pengurangan jam tidak selalu mengurangi kinerja. Ia bahkan dapat memperbaiki produktivitas, keterlibatan, dan kesehatan. Namun perubahan ini membutuhkan penataan ulang nilai. Kegiatan merawat yang sangat penting perlu diakui. Ruang kantor dapat diubah menjadi infrastruktur komunitas. Kebebasan waktu harus disertai kebebasan ekonomi. Karena itu, pendapatan dasar universal atau mekanisme sejenis dipresentasikan sebagai kemungkinan untuk menjamin standar hidup minimum tanpa memandang status kerja. Persiapan perlu dimulai secepat mungkin. Tujuan akhirnya adalah masa depan yang inklusif, tempat tidak ada anak yang tertinggal dan nilai yang diciptakan teknologi menjadi landasan kehidupan yang lebih setara, tenang, terhubung, dan bermakna.